Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar kita tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita akan mulai di halaman 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Quran surat Al-Fatihah ayat keempat. Sebagian qurra membaca Maliki Yaumiddin dengan meniadakan alif setelah huruf mim. Sementara sebagian qurra lainnya membacanya dengan menggunakan alif setelah huruf mim menjadi Maliki Yaumiddin. Kedua bacaan itu benar dan mutawatir dalam qiraat sab'ah. Kata malikun berasal dari kata al-milku atau kepemilikan. Sebagaimana firman-Nya, inna nahnu narisul ardo wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami Allah mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Quran surat Maryam ayat 40. Sedangkan malikun berasal dari kata al-mulku, sebagaimana dalam firman-Nya, limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran surat Al-Mu'min ayat 16. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain atau kerajaan dunia, karena telah disampaikan sebelumnya bahwa Dia Allah adalah Rabb semesta alam dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Ditambahkannya kata Yaumiddin atau hari pembalasan karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-aku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran surat An-Naba ayat 38. Yaumuddin atau hari pembalasan merupakan hari perhitungan bagi semua makhluk. Ia disebut juga hari kiamat. Pada hari itu mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk kecuali bagi orang yang diampuni. Pada hakikatnya, Al-Maliku adalah nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamu. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Rabb yang Maha Suci lagi Maha Sejahtera. Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhnaus min indallahi rajulun tasamma bimaliki al-amlaki wala maliku illallah." Julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak atau Raja di Raja. Karena tidak ada Malik atau Raja yang sebenarnya kecuali Allah. Dan dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahul arda wa yatawis samaa biyaminihi summa yaqulu anal maliku aina mulukul ard ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, akulah raja yang sebenarnya. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa? Dan di mana orang-orang yang sombong?
Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 16. Adapun penyebutan selain dirinya di dunia ini dengan nama Malik atau Raja, sebenarnya lebih dimaknai sebagai sebuah majas atau kiasan, bukan dengan hakikat yang sebenarnya. Misalnya, dalam firman-Nya berikut, Innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi malik atau raja bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Kata ad-din berarti pembalasan atau perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Quran Surat An-Nur ayat 25. Dia juga berfirman, A'inna lamadinun. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi balasan? Quran Surat As-Saffat ayat 53. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kayyisu mandan nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik adalah yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Artinya ia akan senantiasa menghitung-hitung amal perbuatannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil ardil akbar wa ala ma la takhfa alaihi a'malukum. Hisablah, buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari diperlihatkan amal seseorang, sementara amal kalian tidak tersembunyi darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian. Tiada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi baginya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 18. Kemudian ayat kelima dari Quran Surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya kepada Engkaulah kami mohon perlindungan. Para ahli qiraah sab'ah dan jumhur ulama membacanya dengan memberikan tasdid pada huruf ya pada kata iyyaka. Sedangkan kata nasta'inu dibaca dengan memfathahkan huruf nun yang pertama. Menurut bahasa, ibadah berarti tunduk dan patuh. Sedangkan menurut syariat, ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta, ketundukan, dan ketakutan. Didahulukannya maf'ul atau objek, yaitu kata iyyaka, dan setelah itu diulangi lagi adalah untuk memberikan perhatian dan pembatasan. Artinya, kami tidak boleh beribadah kecuali kepadamu Allah, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu Allah. Inilah puncak kesempurnaan ketaatan, dan secara keseluruhan agama ini kembali kepada kedua makna di atas. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran, dan rahasia Al-Fatihah terletak pada ayat berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Penggalan pertama, yakni hanya kepadamu kami beribadah, merupakan pernyataan berlepas diri dari kemusyrikan. Sedangkan pada penggalan kedua, yaitu hanya kepadamu kami memohon pertolongan,
merupakan sikap berlepas diri dari segala upaya dan kekuatan makhluk serta menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makna seperti ini disebutkan dalam lebih dari satu ayat di dalam Al-Quran. Misalnya pada firman-Nya, fa'buduhu wa tawakkal alaih, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 123. Dalam surat Al-Fatihah ini terjadi perubahan bentuk kata ganti dari ghaib atau orang ketiga kepada mukhatab atau orang kedua atau lawan bicara yang ditandai dengan huruf kaf pada kata iyyaka. Karena ketika seorang hamba memuji Allah yang merupakan bentuk ketiga, maka seolah-olah ia merasa dekat dan hadir di hadapannya. Oleh karena itu, dia Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih lanjut, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa awal-awal surat Al-Fatihah merupakan pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla tentang pujian bagi dirinya sendiri dengan berbagai sifatnya yang agung serta petunjuk kepada hamba-hambanya agar memujinya dengan pujian tersebut. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Al-A'la bin Muhammad bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu asna alayya abdi fa iza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi wa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza wa baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah membagi sholat bacaan Al-Fatihah menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Jika ia mengucapkan, hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan, maka Allah berfirman, inilah bagian antara diriku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang ia minta. Dan jika ia mengucapkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai atau Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat atau Nasrani. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Firman-Nya, iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah, didahulukan dari wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Karena ibadah kepadanya merupakan tujuan, sedangkan permohonan pertolongan hanya merupakan sarana untuk beribadah. Dan sesuatu yang lebih penting harus didahulukan dari sesuatu yang tidak lebih penting darinya. Wallahu a'lam. Jika ada yang bertanya, lalu apa makna huruf nun pada firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Jika huruf itu untuk menunjukkan bentuk jamak, perlu diketahui bahwa yang mengucapkannya hanya satu orang. Namun jika untuk pengagungan, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan konteks ini. Pertanyaan di atas dapat dijawab bahwa yang dimaksud dengan huruf nun atau kami pada ayat ini adalah untuk memberitahukan mengenai jenis-jenis hamba.
Dalam hal ini, orang yang sholat merupakan salah satu darinya, apalagi jika ia dilakukan secara berjamaah atau ia ditunjukkan bagi imam dalam sholat yang mengungkapkan hal tersebut bagi dirinya sendiri dan juga saudara-saudaranya yang beriman tentang ibadah mereka kepada Allah semata, yang untuk tujuan inilah mereka diciptakan. Ibadah merupakan makom atau kedudukan yang sangat agung, yang dengannya seorang hamba atau abdi menjadi mulia. Karena dengan ibadah tersebut ia menyandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Allah Azza wa Jalla sendiri telah menyebut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambanya dalam makom yang paling mulia. Sebagaimana dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Allah juga menyebut Muhammad SAW sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran padanya, ketika beliau menjalankan dakwahnya, dan ketika diperjalankan pada malam hari pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan Allah Azza wa Jalla membimbingnya untuk senantiasa beribadah pada saat-saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluna wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidina wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan kami Allah sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Quran Surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Alhamdulillah sampai halaman 37. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.